Sebentar ya. Terima kasih Miss Nabila yang sudah memberikan waktu buat saya. Mohon maaf ya anak-anak, agak terlambat, sangat terlambat ya. Nggak tahu nih, dua komputernya lagi manja-manja ya. Jadi Bu Nancy mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom semuanya. Bu. Pagi Bu. Ya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Baik. Kan sudah Ibu ingatkan kalau Ibu ngomong bagaimana kabarnya berarti luar biasa ya. Ayo dimulai. Bagaimana kabarnya sekarang semua? Luar biasa. Luar biasa. Luar Di nama Tuhan, anak-anak pada pagi ini sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kebiasaan kita yaitu belajar untuk mengerti firman Tuhan ya, supaya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini Tuhan selalu memberkati. Amin. Ya anak-anak kita berdoa dulu ya. Mari kita tutup mata, tutup sikap doa yang baik, biar Tuhan selalu memberkati kita ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Engkau sudah jaga kami, supaya pada pagi hari ini kami boleh bertemu anak-anak kami dari tingkat sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 6, walaupun hanya beberapa siswa, tetapi Tuhan kami percaya Kau masih memberikan kesempatan kepada kami, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana-Mu bagi anak-anak kami semuanya. Dan tak lebih, berikanlah roh hikmat, roh pengertian, roh bijaksana, supaya kami dapat menyampaikan firman-Mu untuk anak didik kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak pernah dengar lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Kalau Kau Suka Hati, dengar ya. Nah, sekarang kita nyanyi sambil digerakkan tangannya gini ya. Ayo, supaya tangannya ini yang geringgingan tidak geringgingan ya. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekali lagi. Kalau kau suka hati injak bumi. Prok, prok. Bilang begitu ya. Ayo, 1, 2, 3. Prok-proknya yang keras, tak apa-apa. Kalau kau suka hati injak bumi. Prok, prok. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati injak bumi. Prok, prok, prok. Ya. Kalau kau suka hati, kedip mata. Ting, ting. Nah, bilang begitu ya, ada ting-tingnya. Kalau kau suka hati kedip mata, ting, ting. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati kedip mata, ting, 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 ting. Ya. Jadi tadi ada apa itu tepuk tangan, kemudian ada prok-prok, ada ting-ting. Nah, itu artinya anak-anak bahwa Tuhan menyuruh kita memiliki hati yang penuh sukacita. Ya, yuk kita buka firman Tuhan, kita baca bersama-sama di Amsal. Coba di Amsal pasal 19. Amsal pasal 19 ayat 20. Yo. Amsal pasal 19 ayat 20. Ya. Amsal anak
Kalau di Amsal ini kita ingat tanggalan yang jumlahnya 30. Ya. Jadi ini isinya pasal 1 sampai pasal 30. Nah, Amsal ini selalu mengajarkan kepada kita tentang nasihat, ya, nasihat didikan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Ya, coba kita baca bersama-sama ya. Amsal 19 ayat 20. Boleh admutnya diklik. Nah, jadi tadi kan ada garis miring ya. Sekarang kalian klik supaya Ibu bisa mendengarkan suara kalian ya. Ayo, Amsal 19 ayat 20. Kita mulai. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, pinter. Ayo coba sekali lagi. Sekali lagi, ini Ibu dengar suaranya Paulus ya. Bagus. Paulus kelas berapa ini? Oh, kelas 2. Yuk, kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan supaya terimalah jadi masa depan. bijak di masa depan. Ya, puji Tuhan. Anak-anak, firman pagi ini, renungan pagi ini Ibu ambil judulnya nasihat dan didikan. Ya, anak-anak, firman Tuhan mengatakan dengarkanlah nasihat, ya, dan terimalah didikan. Nah, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, nasihat ya, anak-anak, nasihat dengan didikan itu hampir sama ya. Kalau ada nasihat itu artinya nasihat itu apa ya? Kata-kata yang membuat kita melakukan sesuatu yang baik ya. Tidak pernah nasihat itu mengatakan atau melakukan kita yang jahat ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua itu yang baik-baik ya. Nasihat itu ada di mana? Nasihat itu ada di rumah ya. Nasihat itu bisa di sekolah ya. Nasihat itu bisa di tengah-tengah kita ya. Kalau di rumah nasihat itu dari orang tua. Contoh, misalkan Paulus punya kuku. Nah, kuku itu kakak. Nah, kakak itu memberikan nasihat pada Paulus itu tentu yang baik. Nah, kemudian Paulus punya adik. Nah, namanya Mimi. Nah, kalau dalam bahasa kita Mimi. Kalau dalam bahasa Jawanya adik ya. Nah, Mimi kalau yang cewek, kalau yang cowok kalau nggak salah Titi. Nah, itu juga Paulus akan memberikan nasihat yang baik kepada adiknya. Nah, kemudian nasihat di sekolah, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian. 1 siapa guru kelasnya, kelas 2 siapa guru kelasnya, itu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Bu, kalau di sekarang kan daring ya Bu, di Zoom, apakah juga saya harus mendengarkan nasihat dari guru-guru saya di Zoom? Iya anak-anak. Misalkan kerjakan PR-nya ya harus dikerjakan biar dapat nilai yang baik. Nah, itu kan nasihat yang harus kita dengarkan. Nah, kemudian didikan. Didikan itu adalah membantu kita untuk menjadi yang lebih baik, ya, supaya kita bisa menjadi bijak di masa depan. Contoh ya, mungkin kalian itu jam 8 atau jam 7.30 harus duduk manis di HP nunggu link yang diberikan oleh Bapak Ibu guru petugas. Nah, kemudian kamu sudah mandi. Kamu diajarin sama mama untuk gas-gas mandi dan memakai seragam. Nah, itu mendidik kamu untuk menjadi yang lebih baik pada waktunya, pada waktu masa nanti
kalau kalian sudah seperti Bu Nancy. Ya, Bu Nancy ini juga punya anak laki ya. Ibu suruh cuci piring. Nah, laki kok suruh cuci piring, Bu? Tidak apa-apa. Karena untuk mendidik pada saat nanti sudah berumah tangga itu akan menjadi bisa mencuci piring ya, walaupun hanya 1 atau 2. Nah, itu membuat kita menjadi bijak di masa depan. Anak-anak, jadi firman Tuhan mengajarkan kita sukalah dengar-dengaran nasihat dari orang tua, dari Bapak Ibu guru, dari siapapun yang lebih tua dari kita, dan kita harus menerima dengan sukacita, ya, supaya kita menjadi bijak. Apa sih bijak itu, Bu? Saya kok enggak tahu. Menjadi disiplin. Nah, itu ya. Menjadi disiplin untuk diri kita masing-masing, ya, di masa depan. Yakin anak-anak, masa depan kita pasti ada. Ya, anak-anak. Cukup sekian dulu renungan firman yang bisa Ibu sampaikan buat kalian. Ibu hanya bisa berpesan, kalian rajin untuk mendengarkan nasihat dan menerima didikan Tuhan. Ya, terutama orang-orang yang kita cintai. Ya, anak-anak, itu aja yang bisa Ibu sampaikan buat kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sehat selalu, selalu suka dengaran Bapak Ibu guru lewat Zoom. Ya, dan jangan lupa anak-anak selalu tetap memakai masker, ya, jangan lupa, ya, Bu. Kalau di Zoom ini kan saya enggak ketemu gurunya, nah berarti saya enggak harus pakai masker. Tidak usah, kalau sendirian tidak usah memakai masker. Tapi kalau kita pergi, kita harus memakai masker. Apa tujuannya? Supaya untuk mencegah virus masuk di hidung kita ini loh, sama mulut kita. Ya, anak-anak, itu aja yang bisa Ibu berikan buat kalian. Belajarlah untuk suka dengar-dengaran akan firman Tuhan, tekun berdoa, rajin beribadah, ya. Walaupun ada yang sudah offline, walaupun ada yang sudah masih live streaming, tetap ikut pesan di masa-masa pandemik, rajin-rajin untuk beribadah dan berdoa, ya. Mari anak-anak kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kalian dimulai. Yuk sama-sama kita berdoa. Tutup matanya, ya, itu ada Paulus sudah siap, Florencia juga siap, Gaby juga siap, Valen juga siap, orang cantik-cantik, ganteng-ganteng semua, ya. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk suka dengaran firman-Mu, untuk suka mendengar nasihat, untuk menerima didikan dari orang tua kami, ayah dan ibu kami, mama dan bapak kami, untuk masa depan kami. Kami yakin bahwa mereka itu melakukan terbaik buat kami. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu guru yang akan memulai kegiatan belajar. Biarlah Kau berikan roh hikmat, kesabaran kepada anak-anak kami secara Zoom, biar mereka boleh menyampaikan semua materi pembelajaran yang harus kami selesaikan pada akhir-akhir ini. Dan berdoa bagi sekolah kami, SD Kristen Bethel, berikanlah belas kasihan-Mu bagi kami semua Tuhan. Sampai hari ini Kau masih memberkati orang-orang yang masih mau menerima, masih mau menerima di sekolah kami Tuhan. Untuk kami ajar, untuk kami didik, seperti Engkau sudah melayani kami. Ajar kami melayani kepada siapapun dengan hati kami yang penuh dengan keikhlasan, penuh ketulusan hati, karena berkat itu ada bagi kami. Berkati orang tua wali murid kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Di masa pandemik ini banyak ekonomi yang harus ditanggung, tapi kami yakin Tuhan sudah cukupkan, Tuhan sudah berkati. Apapun masalah yang dihadapi, Tuhan buka jalan sesuai tepat waktu. Dan kami percaya bahwa malaikat-Mu mengiring kami, menyertai kami dalam setiap langkah hidup dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, kecerdasan bagi anak-anak kami kelas 1 sampai kelas 6.
semuanya, bagi yang sakit, Engkau pilih, Kau sembuhkan. Juga Bapak Ibu Guru yang memberikan materi, berikan juga belas kasihan-Mu, berikan roh kecerdasan dan kesabaran daripada Engkau. Ampuni segala dosa kami, supaya kami masih layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Miss Nabila. Waktunya buat saya. Maaf ya, Miss. Agak terlambat. Oke, terima kasih juga, Bu Nancy. Ya. Terima kasih anak-anak. Tuhan berkati semuanya. Monggo dilanjut. Baik teman-teman, karena renungan paginya sudah selesai, sekarang bisa disiapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan memulai pembelajaran sebentar lagi. Yang sudah mendapatkan invitation buat masuk room kelas masing-masing, bisa langsung join ya. Untuk anak kelas 2, stay di sini saja.